Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu lagi di dalam ibadah keluarga yang pada malam hari ini akan menjadi pelayan liturgi atau liturgus adalah keluarga Rian Gerianto. Kami bersyukur pada malam yang berbahagia ini mendapat amanat untuk menjadi liturgus pada ibadah keluarga hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021. Dan hamba Tuhan yang akan memimpin ibadah kita pada malam hari ini adalah Ibu Pendeta Esterina Manusiwa. Mari kita bersabkan seluruh perhatian kita di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Kita memasuki saat teduh. Ungkapan situasi. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Sebagai sebuah persekutuan, kita patut saling membangun dan menguatkan satu dengan yang lain, mempersembahkan segala sesuatu kepada Yesus Kristus, Kepala Gereja. Bahkan terhadap mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus, kita pun dipanggil untuk mewartakan keselamatan darinya. Dengan rasa syukur atas penyertaan dan perlindungan Allah, serta kerinduan untuk hidup bersamanya, kita datang untuk beribadah kepada Sang Raja di atas segala raja. Mari kita berdiri dan menghadap Allah dengan mengangkat pujian. Jemaat menyanyi dari Kitab Bakti nomor 3 untuk ayat 1. Mari menyembah. Kita memasuki kepada doa pembukaan. Bapa yang makasih, kami sungguh bersyukur sebab sampai dengan hari ini kami tetap hidup di dalam anugerah-Mu. Kami sungguh percaya ketika kami berkumpul, Roh Kudus hadir di tengah persekutuan kami. Pimpin kami Roh Kudus untuk beribadah dengan benar, sehingga kami beroleh berkat dan menjadi bijaksana di dalam hidup dan kehidupan ini. Kami mohon pengampunan dosa, agar kami dapat hidup sebagai manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Lindungi kami dari kuasa kegelapan, agar firman Tuhan bertumbuh, berakar dan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita naikkan pujian kepada Allah secara berbalasan dari Mazmur pasal 11 ayat 1 sampai dengan 7. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung? Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu?
Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamat-amati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang-orang benar dan orang fasik. Dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Dipersilakan duduk. Segala karya-Mu, Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Ya Allah yang Maha Kasih, di tengah-tengah kesibukan kami di sepanjang hari ini, kami masih dapat meluangkan waktu kami untuk mendengarkan firman. Oleh sebab itu, biarlah kuasa Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti akan firman Tuhan yang kami baca dari dalam Alkitab, dan juga firman Tuhan yang kami dengarkan melalui hamba-Mu ini. Urapilah hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Bagi Bapak Ibu Saudara yang karena sakit atau dan karena gangguan kesehatan yang tidak bisa berdiri, silakan duduk. Mari kita berdiri, kita akan mendengar firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab yang tertulis dalam Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan 18. Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan 18. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama.
Karena itu, terjadilah perkelahian antara gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu, orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikanlah mezbah di situ bagi Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara. Kita merenungkan firman Tuhan kembali pada malam hari ini. Sebelum kita bersama-sama tentunya beristirahat, kita merenungkan apa yang hendak Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang sering kali diperebutkan orang pada umumnya? Ya, jabatan. Jabatan seringkali diperebutkan orang, itu misalnya di kantor atau di perusahaan-perusahaan atau di sebuah organisasi misalnya, atau bahkan juga di gereja. Tapi yang tidak kalah pentingnya yang seringkali diperebutkan oleh banyak orang, baik dari lapisan bawah sampai lapisan atas, baik orang yang punya atau orang yang nggak punya, atau orang yang berduit atau yang biasa-biasa yang sedang-sedang saja, atau bahkan orang yang punya kedudukan atau yang tidak punya kedudukan, atau bahkan yang tua atau muda, yang juga tidak kalah seringkali diperebutkan itu adalah materi.
Ya, materi Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus. Karena apa? Karena orang ingin cepat kaya dengan materi, dengan uang yang didapatkannya. Orang yang tadinya bermimpi ingin menjadi kaya, atau ingin punya mobil bagus, atau ingin punya rumah gedongan, ingin punya tanah banyak, ingin punya kebun dan lain sebagainya, akan tersampaikan, akan tersalurkan. Semua itu bukan hanya sekedar mimpi, seperti lagunya Opi Andarista ya. Andai aku jadi orang kaya, ingin punya rumah mewah, ingin punya mobil bagus, itu hanya impian yang dituangkan dalam sebuah lagu. Tapi orang, saudara-saudara, ketika itu hanya menjadi sebuah mimpi, tentu saja dia tidak ingin mimpi itu sekedar menghiasi mimpinya tatkala dia tidur, atau tidak sekedar hanya bermimpi dan bermimpi. Dia ingin mewujudkan mimpinya itu. Sehingga saudara-saudara kekasih Kristus, banyak yang terjadi ya, tidak hanya di kalangan selebritis, atau bahkan juga tadi saya mengatakan tidak hanya pada orang yang punya atau orang yang tidak punya, tidak hanya pada orang muda atau orang tua, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari kita melihat begitu banyak orang memperebutkan materi atau uang. Banyak pasangan yang tadinya saudara-saudara baik-baik saja, pasangan suami istri, tidak hanya juga kaum selebritis atau artis atau aktor ternama, tetapi di kalangan kita pasangan bercerai, berselisih karena apa? Memperebutkan harta gono kini. Saudara kandung, kakak beradik atau abang adik, di antara mereka sendiri saling bertikai, saling bersengketa gara-gara apa? Memperebutkan warisan orang tuanya. Bahkan ada yang orang tuanya masih ada, orang tuanya masih hidup, ini memang usianya sudah lansia, minta jatahnya. Warisanku mana Pak? Warisanku mana Pak? Berebut di antara abang adik atau kakak beradik itu. Sungguh miris saudara-saudara. Nah sekarang saudara-saudara, kalau kita melihat atau kalau kita merenungkan betapa materi itu diperebutkan oleh siapa saja. Karena apa? Karena mereka beranggapan dengan memiliki materi yang berlimpah ruah, uang yang banyak, maka semua persoalan hidup itu akan terselesaikan dengan baik. Pertanyaannya, apa memang seperti itu saudara-saudara? Alkitab kita mencatat bahwa Abram sangat kaya, banyak ternak, dia punya perak, punya emas, begitu juga Lot. Lot sebagai antara paman dan ponakan ikut bersama-sama dengan Abram. Karena Abram diberkati, karena Abram kaya raya, maka Lot pun ikut diberkati. Lot juga punya domba, punya lembu, bahkan juga punya kemah. Karena berlimpah materi, berlimpah harta kekayaan, sampai-sampai dikatakan negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak. Bayangkan saudara-saudara, amat banyak, bukan hanya banyak, tetapi amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Saudara-saudara yang dikasihi Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita ini dimulai pada waktu Abram disuruh pergi dari Mesir oleh Raja Fir'aun.
Dan negeri Kanaan itu masih mengalami kemarau. Dengan kata lain, tanahnya masih belum cukup untuk menyediakan rumput bagi kambing, domba milik Abram maupun juga milik Lot. Akhirnya terjadilah perselisihan di antara para gembalanya Abram maupun juga gembala Lot untuk memperebutkan rumput-rumput dan air dari sungai yang mengalir. Nah, Abram ini saudara-saudara, ya, dia tidak ingin ada konflik. Dia tidak ingin ada permusuhan. Dia tidak ingin ada pertikaian di antara mereka karena menyadari Abram adalah seorang paman dan Lot itu adalah anaknya. Masih ada hubungan darah persaudaraan. Dan Abram tidak menginginkan saudara-saudara, bahkan dia menghindari perkelahian itu. Apa yang dia lakukan? Dia ambil sebuah keputusan. Kenapa? Ya, karena Abram adalah orang yang setia pada Tuhan, orang yang dengar-dengaran pada Tuhan. Karena Abram pada saat itu adalah orang yang dekat pada Tuhan. Dikatakan di sana, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Cepat dia mengambil keputusan supaya tidak berkepanjangan perselisihan itu terjadi antara gembalanya maupun juga gembala dari Lot. Keputusan apa yang dia ambil, saudara-saudara, sangat bijaksana. Sebagai seorang yang tua, dia tidak mau atau dia tidak egois untuk menentukan atau menjatuhkan pilihannya dulu, tidak. Tapi dia berikan kesempatan kepada Lot. Abram mempersilahkan Lot untuk memilih bagian tanah yang dianggap baik menurutnya. Luar biasa sekali, saudara-saudara, Abram ini. Mungkin jarang ya di antara kita kalau di posisi kita atau saya misalnya, ya, saya sebagai orang tua, lebih tua, kemudian saya juga punya keponakan, saya mempersilahkan keponakan saya dulu, udah kamu pilih mana daerah yang menurutmu lebih baik. Pasti saya akan mengutamakan saya dulu. Saya akan mengambil bagian saya yang baik, yang bagus, baru sisanya kamu. Tapi di sini Abram tidak. Dia persilahkan Lot untuk memilih bagian tanah yang dianggap baik, dan Lot benar. Dia memilih lembah Yordan yang terlihat sangat baik, dan Abram pun mengalah. Tapi mengalah bukan berarti kalah, sama seperti judul khotbah kita, SBU maupun juga SGK. Mengalah bukan berarti kalah. Ketika Lot memilih lembah Yordan yang terlihat sangat baik, maka Abram pun juga mau memilih atau menerima, lebih tepatnya menerima bagian sisa tanah yang sudah dipilih oleh Lot itu tadi. Kejadian 13 ayat 11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Jadi kita tahu saudara-saudara bahwa pada akhirnya yang dipilih oleh Lot itu dalam bacaan selanjutnya itu dimusnahkan oleh Tuhan. Karena apa? Sodom dan Gomora. Memang secara kasat mata mungkin Abram hanya mendapat tanah sisa saja. Ya, terlihat tidak baik. Lembah Yordan yang banyak airnya tidak sebaik itu. Kelihatannya seperti itu. Tapi dia rela. Abram rela untuk mengalah dan menjauhi pertengkaran, saudara-saudara. Sebetulnya saudara-saudara, ada beberapa hal yang membuat Lot ini memilih terlebih dahulu. Kenapa? Karena Abram mengasihi Lot. Dia tahu Abram penuh kasih dan Lot ambil kesempatan itu. Kejadian 18 ayat 22 dan 23. Kemudian juga Abram mengetahui bahwa Lot itu diberkati oleh karena dia. Jadi karena Abram diberkati, Lot juga ikut terberkati. Karena Abram diberikan kekayaan yang melimpah ruah, maka Lot juga, dan Lot tahu itu. Kemudian alasan lain karena Abram lebih memilih untuk memelihara kesatuan daripada kekayaan, dan Lot tahu itu. Karena dia tahu temperamen, karakter dan sifatnya dari Abram,
Lot memakai kesempatan itu. Lot memiliki kesempatan yang baik menurutnya untuk memilih menurut keinginannya, menurut kepentingannya, dan menurut pandangan matanya. Tetapi kita melihat justru Tuhan memberikan yang terbaik bagi Abraham. Kejadian 13 ayat 14 dan 15 kita baca ya. Silahkan dibuka. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Ternyata saudara-saudara yang dikasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat ada saat-saat tertentu di mana Tuhan ternyata juga mau menentukan atau memberikan sebuah pilihan yang baik untuk Abraham. Dan tindakan atau keputusan Abraham itu benar tepat, bahwa mengalah itu indah. Mengalah bukan berarti kalah, tetapi justru mengalah karena Tuhan kemudian mengangkat Abraham. Mengalah untuk kemudian Abraham diberikan yang lebih baik daripada Lot. Saudara-saudara yang dikasih Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu pertanyaannya bagi kita adalah, apa yang boleh kita respon? Apa yang boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara-saudara? Ketika kita tahu Abraham adalah seorang yang takut akan Tuhan, kita tahu dia tidak memikirkan hal-hal yang dia rasakan dan lihat saat itu, tetapi justru dia melihat jauh ke depan. Aplikasinya adalah bahwa ternyata dia lebih mementingkan hubungan yang baik, hubungan yang terus-menerus, hubungan yang langgeng dibandingkan dengan hal-hal yang sifatnya hanya lahiriah saja. Aplikasinya adalah ketika kita melihat Abraham untuk memutuskan, memilih untuk mengalah, dan dia membiarkan Lot untuk memilih padang rumput yang subur dengan air yang tenang. Baginya mengalah bukan kalah. Dan dia tahu, saudara-saudara dikasih Kristus, Tuhan pasti akan memberikan tentunya yang terbaik baginya. Tuhan mengembalikan semua harga yang telah dibayar oleh Abraham bagi Lot, dan Tuhan berfirman kepada Lot di dalam ayat 17 yang terakhir, kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Abraham bukan saja mendapatkan sebidang tanah dengan rumput hijau dan aliran sungai yang jernih yang tenang, tetapi kepadanya Allah menjanjikan sebuah negeri yang akan menjadi miliknya. Bahkan bukan hanya menjadi miliknya saja, tetapi untuk turun-temurun. Saudara, memang terkadang berat ya bagi kita ini, kalau boleh kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berat bagi kita, saudara-saudara, untuk mengalah, ya kan? Coba kalau kita ada di dalam satu keluarga, kita disuruh untuk mengalah, kita nggak mau. Kita menganggap bahwa kita benar. Kita menganggap bahwa saya kan anak pertama, gitu kan? Masa saya harus mengalah? Atau sebaliknya, saya kan anak bungsu, anak yang terakhir, masa saya harus mengalah? Kakak dong yang harus mengalah. Seperti itu. Dalam menentukan pilihan juga terkadang berat. Ketika juga kata mengalah itu, saudara-saudara, harus kita lakukan, harus kita terapkan. Masa saya harus mengalah? Masa dia yang harus menang? Tapi ingat, saudara-saudara, dalam pembacaan kita ini Tuhan memperhitungkan setiap apa yang kita
sama dengan Dia? Kenapa saya harus mengalah? Bukan saya yang salah, Dia yang salah. Sulit saudara-saudara. Mengalah dalam kehidupan nyata ini seringkali terjadi. Apa yang sudah kita usahakan seringkali justru dinikmati oleh orang lain. Apa yang menjadi hak kita ternyata diambil alih oleh orang lain. Harusnya saya yang ada di pucuk pimpinan nomor 1. Tetapi kenapa bukan saya? Kenapa justru saya dijegal? Kenapa justru kedudukan saya disabotase? Kenapa saya harus mengalah? Harusnya kami punya hak yang sama. Kan seperti itu saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, belajar dari Abraham. Mengalah bukan berarti kalah, tapi justru disitulah Tuhan bekerja. Dia tidak akan membiarkan kita terus-menerus tenggelam dalam keputusasaan sehingga kita kehilangan harapan dan merasa menjadi orang yang paling tidak beruntung. Untuk itu, mengalahlah demi kebaikan orang lain dan lakukanlah dengan tulus. Abraham sudah buktikan itu ketika dia mengalah, tapi justru Tuhan melimpahkan berkat yang luar biasa kepadanya karena Abraham setia dan taat serta mengikuti perintah Tuhan. Amin. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat. Terima kasih ya Tuhan karena firman-Mu mengajarkan kami untuk mengalah tatkala kami mengambil keputusan atau tatkala kami menentukan pilihan-pilihan dalam hidup kami. Ajarlah kami seperti Bapak Abraham yang dengan tulus dan ikhlas mengalah demi kebenaran. Kami yakin kami akan diberikan dan ditambahkan berkat yang luar biasa baiknya, luar biasa bagusnya dalam kehidupan kami. Asalkan kami juga diminta untuk tetap setia, taat, dan dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Terima kasih juga Tuhan apabila dalam syafaat ini kami sempat berdoa untuk semua saudara yang kami kasih dan cintai, baik itu para pemimpin di negara kami ini, maupun juga anak-anak Tuhan yang dipercayakan untuk memimpin negara dan bangsa Indonesia ini. Kami berdoa Tuhan untuk mereka semua. Berikan roh hikmat, kebijakan bagi mereka untuk dapat mengambil keputusan-keputusan yang baik, yang menyukacitakan hati Tuhan, yang menenteramkan hati orang banyak, yang mendatangkan damai dan sukacita bagi orang banyak. Untuk itu kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri, Kesatuan Negara Republik Indonesia ini Tuhan. Bahkan tiap-tiap orang oknum yang tidak bertanggung jawab, yang akan memecah belah bangsa dan negara kami ini, kami doakan ampuni mereka Tuhan. Biarlah Engkau yang akan membatalkan semua rencana-rencana dan niat-niat jahat mereka Tuhan. Termasuk juga ketika mereka juga akan masuk di dalam persekutuan-persekutuan gereja, di dalam gereja-gereja, melakukan perbuatan yang tidak baik, melakukan teror bom di mana-mana. Tolong ampunilah mereka Tuhan. Kami percaya malaikat Tuhan juga boleh menjaga gereja kami. Meskipun di masa-masa pandemi ini kami lebih banyak beraktivitas atau beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau
Engkau menjaga gereja Tuhan di atas muka bumi ini, termasuk juga gereja-gereja semua anggota PGI DKI Jakarta, termasuk kami salah satunya Tuhan, GPIB, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, dengan pucuk pimpinan Majelis Sinode dan jemaat-jemaat Tuhan yang tergabung baik itu di Mupel Jakarta Barat dan jemaat GPIB Sangkakala Jakarta. Tuhan Yesus memberkati kegiatan kami sepekan. Tuhan Yesus memberkati penggalangan dana kami Tuhan untuk mengadakan ataupun juga membeli 2 LCD proyektor yang akan kami gunakan nanti Tuhan, saat kami boleh kembali beraktivitas dan juga beribadah secara baik, secara normal. Tolong Tuhan Yesus, Engkau juga melihat kegiatan-kegiatan kami meskipun kami lakukan dari jauh, dari rumah kami masing-masing Tuhan. Tapi biarlah itu kami boleh menerima berkat Tuhan melalui firman yang kami dengar, melalui doa-doa juga syafaat yang kami dengar, melalui doa-doa syafaat yang kami naikkan seperti pada malam hari ini. Tidak lupa juga kami mau berdoa Tuhan untuk mereka semua dalam pemulihan yang juga sampai pada hari Rabu ini. Kami berdoa untuk Bapak Rakut sendiri, buat Ibu Asni Nainggolan Bulu, Bapak Penatua Lepat, Ket Patinama, Ibu Ana Heda, Bapak Yanusa, Bapak Herman Eman, Ibu Arta Semiri, Bapak Tongan Simanjuntak, Ibu Celia Simanjuntak, Bapak Leonard Tambunan, Ibu Mariska Tambunan, Lovi Tambunan, Ibu Maya Pati, Marcelino Pati, Ibu Ratnawati Mena, Dr. Lala Wati Mena, Tiara Wati Mena, Bapak Pakulo Bulu, Angelina Nainggolan, Mario Kapo, dan Andre Sumono. Tolong Tuhan semua dalam pemulihan anggota jemaat kami, biarlah tangan Tuhan yang penuh kasih melimpahkan kasih karunia, bahkan juga kesembuhan untuk semua saudara-saudara kekasih kami ini. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang sudah lanjut usia, mereka anggota PKLU Tuhan, yang sementara ini juga masih sangat-sangat dibatasi aktivitasnya. Ketika dari kami sudah mulai boleh beribadah dengan dibatasi, maka PKLU sama sekali belum dapat ikut bergabung bersama dengan kami. Kerinduan mereka begitu dalam untuk memuji nama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mereka yang tetap beristirahat di rumah Tuhan, berikan kesehatan mereka supaya juga tidak jenuh atau juga tidak bosan. Dan kami berdoa terus-menerus tak henti-hentinya untuk pandemi ini akan segera berakhir. Namun sebagai orang percaya dan beriman, kami boleh melihat makna di balik semua peristiwa pandemi ini. Kami boleh mengambil hal yang positif berharga, bahwa di balik itu semua Tuhan sudah merencanakan yang lebih indah, lebih baik lagi untuk kami semua. Masa depan kami, bahkan juga pelayanan kami ke depan, kami yakin dan percaya lebih baik lagi. Ampunilah Bapa akan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami juga mau berdoa buat keluarga besar Tobing yang saat ini juga sedang berduka cita, di mana yang terkasih almarhumah Ibu Limbayu Tobing dipanggil oleh Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan buat Bapak Haru Tahu, bahkan juga bersama semua anak-anak maupun juga cucu-cucunya dan keluarga besar Hutawi Tobing. Akhirnya kami boleh menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami kepada Tuhan. Ampunilah ya Bapa atas segala dosa-dosa kami. Ya Bapa, di dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sampailah kita pada pengucapan syukur. Mari kita muliakan Tuhan kita dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Kita menyanyi dari kitab Bakti 81, butir 1 dan 3. Allah sumber kemurahan. Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Berilah dengan rela dan senang, beri kepada Tuhanmu. Takkan kekurangan apapun, kau dipeliharanya. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita memasuki doa syukur. Mari kita berdiri. Bagi yang berkenan untuk berdiri, kita berdoa. Ya Allah, saat ini dengan penuh kerendahan hati kami menaikkan syukur kehadirat-Mu. Kiranya melalui ungkapan syukur ini kami percaya bahwa hidup kami adalah kepunyaan-Mu, dan kami hidup oleh kekuatan kasih-Mu. Terima dan kuduskanlah ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Marilah kita bersama-sama kembali ke tengah-tengah kehidupan kita, ke tengah-tengah aktivitas kita, dan marilah kita bersama-sama selalu mempererat tali persaudaraan, kerukunan dalam keluarga dan rumah tangga kita, dalam persekutuan dan pelayanan kita, bahkan dimanapun kita berada. Jangan jadikan materi itu, saudara-saudara, justru yang dapat
memecah belah kita, memutus mata rantai, ikatan tali persaudaraan dan persekutuan kita dimanapun kita berada. Ya gunung batu yang tetap, engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, engkaulah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.